Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel aku Risti Sakib. Di video kali ini aku bakalan sharing ke kalian yaitu tips atau cara untuk bisa membedakan loker yang asli dan loker penipuan. Nah, kenapa nih aku pengen banget nge-share ini karena aku merasa tergerak hati aku gitu untuk aku bisa sharing ini karena aku yakin banget banyak banget teman-teman nih fresh graduate atau mungkin teman-teman yang sekarang ini lagi cari kerja, terus kemudian kalau misalkan mereka ketipu dengan oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab yang melakukan penipuan, dan aku merasa itu miris banget. Soalnya aku aja yang notabene gitu ya udah pernah berpengalaman kerja dan udah berkarir lama. Waktu itu aku pernah juga merasa akan tertipu dengan loker penipuan ini yang at least kita lagi butuh dan dia kirim email untuk interview dan lain-lain gitu, kita udah seneng banget. Ternyata setelah aku selidik dengan selidik, ternyata itu adalah loker penipuan. Nah, dari situ aku pengen banget nge-share nih supaya teman-teman bisa banget ngebedain mana loker yang asli dan mana yang loker penipuan. Karena terus terang aja aku juga pertamanya gak bisa ngebedain tuh karena banyak banget kan berseliweran loker itu. Selain di laman-laman yang emang udah capable atau udah bisa dipercaya seperti Jobstreet atau aplikasi-aplikasi pencari kerja yang saat ini sangat ngehits kayak mungkin Glean, jobsdb.com, kemudian apa apa ya, banyak lah gitu ya, yang loker kerja gitu kan yang di app store, atau juga ada di Instagram, ada web-web kayak gitu juga banyak banget. Dan mereka tuh saling bertumpu loker asli dan loker yang nipu gitu loh. Nah, di sini aku bakalan rangkum aku poin ke loker yang asli, loker yang palsu. Jadi kalau misalkan di luar dari loker yang palsu ini berarti loker ini asli gitu loh. Nah, yang aku bisa rangkum dari loker yang si palsu ini gitu ya. Nah, atau loker penipuan ini yaitu yang pertama, aku tuh bisa ngerangkum atau bisa ngeliat kalau loker ini tuh pertama tuh tidak menampilkan rank gaji gitu. Seperti misalkan dicari loker untuk administrasi, PT apa, dan PT itu nggak terkenal, dan untuk interviewnya tuh di ruko. Nah, itu dia tidak menampilkan gaji yang spesifik, terus dia tidak menampilkan deskripsi pekerjaan yang detail atau job desk yang detail. Nah, itu menurut aku teman-teman tuh harus berhati-hati banget gitu karena ini salah satu tanda kalian harus waspada kalau ini adalah loker penipuan. Nah, kemudian salah satu tanda yang lainnya adalah kalau misalkan dia memberikan range gaji yang tidak masuk akal atau muluk-muluk. Misalkan dia membutuhkan administrasi dengan gaji 10 juta atau 8 juta, di mana range administrasi itu kalau misalkan untuk yang pertama atau fresh graduate itu mungkin di UMR sesuai dengan kota kalian di mana kalian ngelamar atau kalian kerja. Kalau di middle mungkin di atasnya sekitar 20 atau 30% gitu. Kalau misalkan untuk yang paling tinggi gitu ya atau professional administration itu biasanya di angka-angka yang 10 atau 15, dan at least biasanya mereka tidak ngerekrut yang baru ya. Biasanya mereka lebih merekrut dari yang sudah berpengalaman di kantor tersebut gitu. Nah, kemudian ciri-ciri yang ketiga menurut aku itu kalau misalkan teman-teman itu dapat email dan mengharuskan untuk menghubungi nomor telepon tertentu, WhatsApp tertentu di email tersebut. Nah, itu teman-teman harus waspada karena kalau misalkan emang loker itu asli, mereka tuh biasanya yang langsung menghubungi kita, baik itu melalui telepon atau WhatsApp atau mungkin
di email, tapi tidak mengharuskan kita untuk menghubungi mereka gitu. Kalau misalkan kita yang harus menghubungi mereka, kemudian kita diminta untuk membeli tiket kereta atau tiket pesawat atau travel, dan diharuskan untuk merembes di tempat nanti ketika kita akan interview. Nah, itu harus hati-hati karena takutnya itu adalah penipuan untuk kita mengeluarkan dana untuk membeli tiket atau travel, tapi itu nanti bohong gitu loh. Karena mereka ingin supaya kita transfer sejumlah dana aja. Lalu kalian juga harus berhati-hati kalau misalkan si loker atau perusahaan tersebut itu meminta sejumlah dana kayak untuk administrasi, untuk kayak semacam untuk ngelolosin lah gitu, administrasi ngelolosin untuk HRD, dan teman-teman juga tuh harus berhati-hati gitu. Atau yang sebagai broker, perusahaan yang sebagai broker, atau apa namanya, pihak ketiga seperti kayak misalkan outsourcing yang mengatasnamakan misalkan dari perusahaan ini meminta dana dulu, dan meminta dananya tuh gak kecil gitu, kayak misalkan puluhan juta gitu. Nah, mungkin ada gitu yang memang iya gitu ya, tapi alangkah baiknya itu kalau misalkan kalian emang bener-bener mau ngasih dana untuk si calo ini yang bisa masukin kalian kayak ke pabrik atau ke apa gitu. Nah, kalian itu harus perjanjian aja setelah tanda tangan kontrak. Tapi menurut aku tidak membenarkan itu ya gitu, karena itu juga di luar dari apa ya, gak diperbolehkan lah kayak gitu gitu. Itu kan termasuk dalam nepotisme juga, aku nggak ngebenerin itu gitu. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman dapat WhatsApp atau telepon yang kayak pekerjaan paruh waktu kayak gitu, itu udah otomatis lah itu kalian dapat penipuan yang harus investasi segini kemas gitu, atau loker part time untuk nge-like ke subscribe, itu otomatis itu udah penipuan. Udah jangan jangan langsung di kalian respon deh gitu ya untuk loker-loker seperti ini gitu. Nah, yang dan mirisnya untuk loker-loker penipuan itu juga biasanya mereka nggak main-main gitu ngatasnamainnya yang perusahaan-perusahaan besar, atau kayak berbentuk TBK kayak Pertamina, kemudian BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Yakult, yang bener-bener perusahaan-perusahaan ternama gitu. Jadi ngebuat kita itu kayak menggebu-gebu gitu ya. Nah, itu kalian harus hati-hati banget karena kalau untuk rekrutmen itu biasanya apapun itu tidak mengharuskan kita mengeluarkan dana gitu. Yang ada walau mereka itu di training itu aja, kalau misalnya kita training gitu selama seminggu atau sebulan, at least kita itu udah dibayar gitu, walaupun secara online misalkan, tidak secara offline atau tatap muka gitu ya guys. Nah, semoga sharing aku ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih yang udah klik video ini dan udah nonton. Semoga kalian tuh terhindar dari loker-loker penipuan atau loker-loker yang palsu. Bijaklah dalam setiap kalian akan mengambil tindakan gitu ya. Terima kasih sekali lagi yang udah nonton. Kalau kalian ingin tahu info-info loker atau review-review tentang pekerjaan aku yang lain, kalian bisa lihat di video aku yang lain di playlist review loker ya. Sekali lagi thank you udah nonton, see you in the next video, bye bye.